Seorang wanita bernama Drasa terbangun oleh suara pesawat di sebuah gua kecil. Dia meraih sniper rifle-nya dan menunggu seorang pejabat yang menjadi targetnya untuk mendarat. Ia adalah seorang penembak jitu yang terampil. Dia berhasil headshot, tetapi tembakannya hampir tidak terdengar. Ia menarik peluru keluar dan mulai berpikir untuk mengunjungi ayahnya di kampung halamannya. Beralih ke seorang pria bernama Levi, yang terbangun sambil terkejut setelah bermimpi buruk. Ia adalah seorang penembak jitu yang telah menghabiskan 4 tahun terakhir jauh dari tugas militernya. Setelah memutuskan untuk berjalan-jalan demi menenangkan pikiran, ia menemukan dirinya berada di pelabuhan, tempat ia tetap tinggal hingga fajar. Dalam jurnalnya, Levi mencatat beberapa pemikiran dan merenungkan hidupnya. Tanpa sepengetahuannya, ia tiba-tiba menerima pesan di ponselnya yang memintanya untuk melapor ke pangkalan. Beberapa jam kemudian, kita menyaksikan dirinya tiba di lokasi tersebut, yang merupakan markas Korps Marinir. Seorang tentara mengantarnya ke ruang pertemuan tempat ia bertemu dengan Ibu Weaver, seorang pejabat senior. Wanita itu memulai percakapan dengan menampilkan data mengesankan, menunjukkan bahwa si penembak saat ini tidak aktif meskipun memiliki keberhasilan luar biasa dalam misinya. Menurutnya, ia memiliki sesuatu yang istimewa untuk Levi, yang akan memotivasinya untuk bergabung kembali dengan militer. Drasa bertemu ayahnya, Eric, di makam ibunya di negara lain pada saat yang sama. Karena pria itu memiliki sebuah keluarga, si wanita muda merasa tidak nyaman untuk menyelesaikan misi tersebut. Ia juga menambahkan bahwa dirinya akhir-akhir ini sulit tidur, yang ia kaitkan dengan pekerjaannya. Namun ayahnya menyatakan bahwa target tersebut menjadi kaya dengan menjual ranjau darat dan bom, yang mengakibatkan ribuan kematian dan kerugian yang tidak dapat dipulihkan bagi banyak keluarga. Ketika Eric mengumumkan bahwa ia telah menetapkan 1 hari untuk mengakhiri kanker yang ia derita dan akhirnya bertemu dengan istrinya di alam baka, topik pembicaraan pun berubah. Ia merasa sedang mengalami kematian dari dalam. Putrinya merasa terguncang oleh pernyataan itu, tetapi ayahnya tetap bersikeras bahwa ia telah membuat keputusan dan hidupnya adalah miliknya sendiri. Drasa minum bersama ayahnya sambil merasakan kesedihan, namun menerima keputusannya. Beberapa hari kemudian, saat Levi terbangun di dalam pesawat, seorang tentara segera memintanya menyerahkan semua barang miliknya, karena mereka akan pergi ke zona lompatan, dan tidak dapat membawa apapun. Saat Levi mencapai daratan, tentara tersebut memberinya sebuah kantong kecil dan menginstruksikannya untuk berjalan sejauh 38 km ke arah utara. Levi bertanya-tanya di mana lokasi mereka berada, penasaran akan keberadaannya, tetapi sang tentara tetap bungkam. Beberapa menit kemudian ia melompat dan mendarat di sebuah lembah luas yang dikelilingi oleh pegunungan tinggi. Keesokan harinya, Levi melanjutkan perjalanan hingga ia mencapai lembah dengan jurang lebar yang diselimuti kabut tebal pada waktu yang telah ditentukan. Seorang tentara bernama JD menemukannya saat ia sedang mencari. Levi adalah orang pertama yang diajak JD bicara dalam 1 tahun terakhir ia tinggal di wilayah tersebut. Setelah menjelaskan semuanya, sang tentara mengundang Levi untuk minum dan memberitahunya bahwa ia akan tinggal di pos pengamatan barat selama 1 tahun. Levi mengamati bahwa menara timur berada di sisi lain jurang sebelum mereka masuk, dan JD mengatakan bahwa dilarang melakukan kontak dengan sisi lain. Tetapi saat ia mengawasi, JD mengaku telah menyaksikan pertukaran tentara pada pagi hari. Levi melihat sebuah foto Kapten Bradford, penjaga pertama, saat ia memasuki menara. JD menjelaskan bahwa Levi dapat menemukan semua kebutuhannya, seperti peralatan, ranjau, amunisi, dan senjata, di gudang persenjataan yang terletak di bunker luar. Ada komunikasi radio setiap 30 hari, dan tentara diwajibkan memberikan pembaruan. JD menjelaskan kepada Levi bahwa pemancar kamuflase adalah pemancar satelit yang ditempatkan di seluruh wilayah yang menyembunyikan jurang dari satelit pengintai. JD melanjutkan bahwa meskipun tidak ada komunikasi eksternal, radio gelombang pendek memiliki tombol darurat. Namun, jika sistem pertahanan melanggar jurang, maka itu akan memicu prosedur standar DoD. Saat Levi mendengar sirene, JD berkata, "Kau harus lari." Seluruh wilayah adalah sebuah markas yang dibangun di tengah Perang Dunia Kedua, dan pihak Barat serta Timur sepakat untuk menjaga lokasi tersebut tetap aman dan rahasia, menurut JD. Levi mempertanyakan misi itu, bertanya mengapa tempat tersebut harus dijaga. Apakah ini untuk menghentikan invasi dari pihak mereka, atau mencegah seseorang masuk? Tetapi JD menjawab, bahwa mereka harus menjaga agar sesuatu yang berada di dalam jurang tidak keluar. Levi mulai tertarik dan bertanya-tanya apa sebenarnya misi ini. Tetapi JD menjelaskan bahwa ini adalah apa yang dikatakan pendahulunya setahun yang lalu. Oleh karena itu, Levi harus menjaga dinding tengah, yang lebih mudah dipanjat, sementara senjata otomatis di utara dan selatan menjaga dinding lainnya. Meskipun Levi masih skeptis tentang apa yang mungkin tersembunyi di balik kabut tebal jurang itu,
Jede melemparkan granat, dan setelah ledakan, Levi mendengar suara aneh. Meskipun Jede menyebut mereka manusia kosong, tidak ada yang benar-benar tahu siapa mereka. Pada akhir tahun 1940-an, tambahnya, 3 batalion tentara, berjumlah sekitar 2.400 orang, dikirim ke dalam jurang, tetapi tidak ada yang kembali. Levi tidak percaya bahwa tempat itu sebenarnya adalah tempat kengerian dan bahwa ada makhluk-makhluk mengerikan. Tetapi Jede bersikeras bahwa itu adalah pintu masuk neraka, dan bahwa mereka adalah para penjaga, karena mereka tidak tahu apa yang benar-benar ada di bawahnya. Levi mengucapkan selamat tinggal kepada temannya, dan menuju fasilitas itu keesokan paginya. Beberapa jam kemudian, sebuah helikopter datang untuk menjemput Jede. Setelah memverifikasi identitasnya dan mengucapkan terima kasih atas pengabdiannya, tentara itu tiba-tiba menembaknya, dan akhirnya, ia pun mati. Tentara itu kemudian pergi dan memberitahu pemimpin Weaver, bahwa pertukaran telah selesai. Levi meninggalkan menara untuk memperbarui sistem sebelum memeriksa apakah senjatanya berfungsi. 30 hari kemudian, Levi menghubungi dunia luar lewat radio untuk memberikan informasi. Menyatakan bahwa sistem berfungsi dengan sempurna, dan bahwa ia belum mengalami kontak dengan musuh. Levi memiliki sebuah pertanyaan, tetapi percakapan radio terputus. Mengambil buku-buku dari rak, karena tidak ada yang bisa ia lakukan. Ia menemukan tulisan di dinding. Itu terdiri dari kalimat-kalimat yang ditinggalkan oleh setiap penjaga yang pernah lewat. Ia sangat tersentuh oleh pernyataan, bahwa hanya mereka yang memiliki keberanian untuk menjelajahi yang tidak diketahui yang benar-benar tahu, seberapa jauh mereka bisa melangkah. Selama tahun 1947, Kapten Bradford, penjaga pertama menara, menulis kalimat ini. Ketika Levi memutuskan untuk memeriksa menara lainnya suatu pagi setelah mendengar suara, ia akhirnya melihat penjaganya. Kita mengetahui bahwa Drasa telah terpilih untuk posisi ini. Beberapa hari kemudian, kedua tentara duduk tinggi di menara pada malam yang tenang. Karena merasa bosan, Drasa mengawasi Levi dan mengambil risiko menghubunginya. Meluncur ke udara, ia menarik perhatian sang tentara dan memulai percakapan tertulis resmi. Namun ketika Levi bersikeras bahwa kontak dilarang, ia terkejut. Karena hari ini adalah ulang tahunnya, Drasa mengatakan bahwa ia tidak peduli dan akan melakukan apapun yang ia inginkan. Levi menerima panggilan itu dan mengangkat gelas untuk ulang tahun Drasa. Ini membuat sang prajurit muda senang, dan ia menari seperti sedang di pesta dan memutar musik keras di malam hari. Ia menantang Levi untuk menunjukkan keahliannya dengan senapan, tetapi Levi menolak untuk melakukannya. Ketika ia melihat penolakan itu, ia kemudian menembak cangkir Levi dengan didikan yang mengesankan. Levi menerima tantangan itu dan menembak botol sampanye, karena ia tidak ingin kalah. Saat bersiap untuk tantangan lainnya, Drasa mengamati pergerakan di dinding jurang. Ketika ia memperingatkan Levi untuk melihat sisi miliknya, mereka berdua memperhatikan sebuah keanehan. Saat lampu menyala, Levi melihat sesuatu yang aneh. Makhluk zombie yang menyerupai manusia yang tercampur dengan bagian tanaman. Ia menembak makhluk-makhluk itu tanpa ragu, memicu ranjau darat. Mengambil senapan mesin segera, Drasa membantu Levi membasmi musuh terakhir yang masih memanjat dinding berbatu. Setelah lolos dari sisi barat, Drasa menemukan sisi miliknya diserang. Mereka bisa melihat bentuk aneh makhluk itu dengan lebih jelas, saat salah satu makhluk berhasil mencapai puncak menara. Drasa menembak dan mengalahkan musuh saat dia melihatnya. Namun, lebih banyak dari mereka yang datang. Untuk membantu, Levi menembak sebanyak mungkin makhluk mengerikan itu. Levi merebut senapan mesin dan mulai menembak secara terus-menerus ke arah makhluk-makhluk di dinding timur, dan di sisinya setelah salah satu ranjau meledak dan melukai Drasa. Menyadari ancaman itu, Drasa bangkit dan mengandalkan senjata yang aktif melalui gerakan untuk terus menembak bersama Levi. Meskipun malam itu sangat gelap, mereka mampu menjaga menara tetap aman. Keesokan harinya, saat sebuah drone kecil muncul dari kabut dan dengan cepat pergi, meninggalkan para tentara dalam kebingungan, Levi memperbaiki kerusakan dan memasang bom-bom baru. Seiring berlalunya hari, para tentara tersebut dengan bahagia menjadi teman, dan Levi menunjukkan kepeduliannya yang terus-menerus terhadap teman barunya. Sejak serangan terakhir, tidak ada serangan lagi, jadi mereka menikmati waktu luang mereka dengan bermain game, meskipun mereka berada jauh satu sama lain. Levi terkejut ketika ia terbangun di malam yang berbeda beberapa bulan kemudian. Drasa menunjukkan bahwa dia mengawasinya, ia menunjukkan kedekatan mereka yang semakin berkembang. Levi memperhatikan Drasa menangis pada suatu malam saat dia mengawasinya. Dia menyadari bahwa Drasa sedang mengingat kata-kata ayahnya tentang meninggalkan kehidupan ini. Dia menulis, "Aku mengalami hari yang buruk dan berharap Levi ada bersamaku." Memikirkan apa yang dikatakan Drasa sebelumnya membuat Levi tidak bisa tidur di malam hari. Maka, mengingat kata-kata penjaga pertama,
dia membangun sebuah peluncur untuk menyeberang ke sisi lain. Drasa terkesan, dan setelah mengetahui rencana itu, dia turun dari menara untuk membantu mengamankan tali yang dilemparkan. Beberapa menit kemudian, Levi menulis undangan kepada wanita muda itu untuk makan malam bersama malam itu, yang membuatnya sangat senang. Setelah menerima undangan itu, Levi bersiap dan meluncur di atas zipline darurat. Saat mencapai setengah jalan, dia harus merayap di atas tali setelah menyadari bahwa jurang yang tidak diketahui dan berbahaya terletak di bawahnya. Sang tentara, untungnya, berhasil menyeberang tanpa insiden, dan tak lama kemudian, Drasa menyambutnya dan mengatakan bahwa dia telah menyiapkan makan malam yang lezat untuk mereka. Setelah memberikan bunga kepadanya, Levi diberitahu bahwa dia berbau tidak sedap dan diminta untuk membersihkan diri. Dalam 6 bulan sejak mereka pertama kali bertemu saat bertugas di militer, mereka kemudian berbagi momen spesial. Keduanya berbagi cerita tentang kehidupan mereka, dan bagaimana mereka sampai pada posisi mereka saat ini di militer selama percakapan hangat tersebut. Mereka berkumpul di dalam menara setelah makan malam, tempat Drasa memutar musik untuk mereka menari bersama. Setelah itu, mereka berdua membiarkan perasaan dan emosi mereka berkembang, dan menghabiskan malam romantis bersama. Levi mengucapkan selamat tinggal kepada Drasa keesokan paginya, dan kembali ke menaranya melalui zipline. Namun, dia jatuh ke dalam jurang sebelum mencapai puncak, karena tali itu putus akibat serpihan tepat saat beberapa ranjau meledah. Saat Drasa melihat Levi melompat tanpa kendali ke dalam jurang, dia bersiap dan mengikutinya. Untungnya, dia bisa lolos setelah mendarat di sebuah sungai dengan arus yang kuat. Sementara itu, Levi tergantung pada sebuah pohon di tempat yang terasa aneh dan menyeramkan. Sang tentara membela diri dan membalas tembakan saat seekor makhluk seperti kelabang menyerang. Sayangnya, dia mendarat di akar pohon, yang ternyata adalah semacam makhluk karnivora yang mulai menjebaknya seolah-olah akan memakannya. Untungnya, Drasa muncul dan menyelamatkannya dari jebakan mematikan itu. Keduanya mengetahui bahwa wilayah tersebut seperti hutan besar dengan kabut tebal. Saat mereka mendengar suara kuda, tiba-tiba mereka diserang oleh para penunggang kuda yang telah berubah menjadi mutasi. Salah satunya menangkap Levi, sementara yang lain mencoba membunuh Drasa, tetapi dia berhasil lolos dan membunuhnya. Levi tidak hanya menghancurkan musuh, tetapi juga berhasil lolos dari serangan itu. Drasa menemukan bahwa dia kehilangan sensor, yang sangat penting untuk pelarian mereka, di sungai. Tetapi mereka berhasil berkumpul kembali. Mereka memeriksa musuh yang telah mati dan menemukan bahwa dia berasal dari Divisi Lintas Udara Pertama milik Amerika Serikat. Drasa juga melaporkan melihat sisa-sisa tentara Soviet dan Inggris. Mereka menyadari bahwa makhluk-makhluk ini dulunya adalah manusia yang bertugas selama tahun 1940-an, ketika para tentara masih menggunakan kuda. Sisa-sisa manusia yang telah dimakan oleh akar pohon mati dan kini telah menyatu dengan mereka terlihat oleh keduanya, saat mereka terus berjalan di medan yang bermusuhan. Pemandangannya mengerikan dan aneh pada saat yang sama. Akhirnya mereka tiba di sebuah desa kecil, yang memiliki retakan di tanah yang mungkin disebabkan oleh potensi guncangan seismik. Saat mereka mendengar monster mendekat, mereka berdua bersiap siaga, dan karena mengira itu mungkin sesuatu yang mengerikan, mereka masuk ke sebuah gereja tua tempat kerangka orang-orang yang tinggal di sana masih terlihat. Saat Levi mengetahui bahwa orang-orang ini melakukan hal yang tak terbayangkan, mereka berdua mulai bertanya-tanya apa yang bisa lebih buruk dari kematian. Mereka tiba-tiba diserang oleh makhluk-makhluk seperti laba-laba, dan harus membela diri. Dan itu belum berakhir. Lebih banyak zombie muncul dan mencoba membunuh mereka berdua. Untungnya, mereka adalah penembak jitu dan pejuang yang terampil, dan mereka berhasil melarikan diri dari daerah itu. Menyadari bahwa mereka akan dikepung, keduanya berlari menuju dinding jurang. Tak terelakkan, mereka menemukan sebuah pintu masuk bunker dan masuk ke dalamnya. Seluruh area dipenuhi dengan semacam akar yang membuatnya tampak seperti telah diserang. Sisa-sisa para pria yang gugur di sana masih berada di sebuah laboratorium yang ditemukan Levi dan Drasa saat mereka menyelidiki tempat itu. Drasa menyalakan daya cadangan dan mengambil rekaman-rekaman video, dan Levi menemukan sebuah mayat yang menggenggam sebuah wadah bertuliskan, "Tuhan ampuni kami." Menurut seorang ilmuwan, mereka berada di tahun 1946 dan timnya sedang mengerjakan misil biokimia yang sama destruktifnya dengan bom atom, seperti yang dikerjakan para pemimpin lainnya. Dia mengatakan bahwa gempa berkekuatan 8,1 mengguncang mereka, secara serius merusak fasilitas tersebut. Mereka sekarang bertanggung jawab untuk menahan ciptaan itu, bukan menjadi pencipta. Meskipun mengalami kejang-kejang fisik, ilmuwan tersebut menyatakan bahwa mereka akan berusaha sekuat tenaga untuk mencegah racun yang terlepas itu keluar dari jurang. Semua makhluk hidup dalam jurang telah DNA-nya menyatu dengan komponen biokimia, tambahnya. Akibatnya, mutasi terjadi saat DNA manusia bergabung dengan tanaman, serangga,
dan hewan. Drasa menemukan sebuah lemari yang berisi beberapa botol cairan merah. Salah satunya diberi label, sampel terakhir. Sang dokter menjelaskan bahwa meskipun beberapa orang membutuhkan waktu lebih lama untuk terinfeksi, dalam kasus kontaminasi, yang terinfeksi akan melihat tanda-tanda mutasi selama 5 hari sebelum tubuh mereka berubah. Sang ilmuwan dengan yakin menyatakan bahwa lokasi yang dipilih untuk eksperimen ini dapat menjamin kelangsungan hidup manusia, karena lokasinya yang terpencil dan belum dipetakan. Mereka mengakhiri video itu dan kemudian masuk ke ruangan berikutnya, di mana mereka menemukan peralatan yang bukan berasal dari tahun 1940-an. Ada sebuah komputer modern dari tahun 2000-an, yang menunjukkan bahwa seseorang pernah berada di sana dan melakukan penelitian. Drasa bertanya-tanya bagaimana akan lebih mudah untuk menghentikannya dengan mengirimkan serangan nuklir untuk melenyapkan semua yang ada di sana. Levi menyalakan komputer dan mengetahui bahwa Dark Lake, sebuah organisasi non-militer yang mengkhususkan diri dalam penelitian genetika, adalah perusahaan yang dimaksud. Mereka sekarang memahami bahwa lokasi itu hanya ada karena masih dipelajari. Mengetahui bahwa mereka adalah penjaga dari sebuah lokasi tempat eksperimen kejam dilakukan mengguncang mereka. Levi menemukan sebuah folder tentang proyek Stray Dog. Itu memberitahu mereka tentang sebuah bom atom yang ditempatkan secara strategis di dalam jurang, sebagai bagian dari rencana penghancuran diri. Titik aman saat waktu ledakan berjarak hanya sekitar 4 km, menurut informasi tersebut. Setelah penemuan itu, mereka memutuskan untuk meninggalkan Bangka. Setelah mendengar makhluk-makhluk di luar sebelum pergi, mereka menyadari bahwa makhluk-makhluk itu berpikir dan bernalar seperti manusia. Mereka dengan berani keluar dan mencari jalan damai. Tetapi Drasa jatuh ke dalam jebakan dan ditarik oleh seorang ksatria. Meskipun dia mencoba membebaskan diri, dia membentur kepalanya dan pingsan. Karena penglihatannya yang terganggu, Levi terus mencari rekannya dan akhirnya menemukan fasilitas lain dengan sebuah rudal balistik yang tampaknya mengalami kerusakan. Drasa terlihat tergantung dan terikat oleh tali di sebuah tempat persembunyian. Penangkapnya, zombie yang seluruh tubuhnya telah berubah menjadi akar, segera muncul. Setelah berhasil melepaskan sebagian ikatannya, Drasa menyerangnya dengan apapun yang bisa dia raih. Drasa berhasil menyerang zombie itu meskipun ia sangat kuat. Wanita muda itu dengan berani bertarung sampai Levi muncul dan mengakhiri makhluk tersebut, meskipun dia ingin menjaga buruannya tetap hidup. Saat mendekati zombie itu, Levi mengetahui bahwa penjaga pertama sebenarnya adalah musuh yang telah dikalahkan itu. Levi menjelaskan kepada Drasa bahwa mereka berada di laboratorium senjata kimia, di mana salah satu rudal telah rusak akibat gempa, dan bahwa agen pencemarnya sekarang berada dalam kabut. Mereka melihat massa besar filamen organik yang saling terhubung, menyerupai akar, yang berisi manusia yang sepenuhnya telah dikonsumsi dan secara permanen menyatu ke dalam kompleks organik raksasa itu. Keduanya, yang masih terkejut atas apa yang terjadi, menyusuri cabang-cabang organik tersebut. Drasa tiba-tiba menabrak sebuah filamen lengket yang dengan cepat berubah menjadi agresif terhadap mereka, dan mulai mengejar mereka. Drasa akhirnya melemparkan granat ke arah makhluk itu, dan setelah ledakan, mereka mendengar jeritan seperti orang-orang yang terbakar. Mereka meninggalkan area tersebut, dan menemukan kendaraan militer di sebuah gudang. Setelah memperbaiki salah satunya, mereka menuju ke tempat di mana Levi jatuh, dengan niat menggunakan zip line sebagai jangkar untuk kembali ke Menara Timur. Saat salah satu dari mereka memasang tali yang kuat di jeep, yang lainnya membeli waktu dengan menembaki binatang-binatang tersebut. Saat mereka naik, mereka mulai mendaki dinding jurang yang besar. Musuh ikut memanjat bersama mereka ketika mereka hampir sampai setengah jalan, dan tidak butuh waktu lama sebelum mereka diserang. Karena tidak memiliki amunisi lagi, Levi membela dirinya dari musuh-musuh itu dengan pedang yang dia curi dari jenazah Bradford. Selain membantunya dengan kapak, Drasa dengan cepat mengalahkan lawannya. Setelah hampir terlempar dari mobil, Levi menusuk tangki bahan bakar dan membakar mereka setelah melihat zombie sedang memanjat tali. Ini merusak kendaraan dan menyebabkan ledakan. Drasa memotong tali, masih beberapa meter dari atas, karena dia tidak punya pilihan lain. Mereka berdua berada di menara, merawat luka-luka mereka, beberapa saat kemudian. Mereka sepakat untuk mengambil semua tindakan pencegahan yang diperlukan untuk mencegah penyebaran kejahatan semacam itu, dan membicarakan kemungkinan terinfeksi. Levi membahas kemungkinan meninggalkan area tersebut, sebelum menyatakan bahwa mereka harus menghancurkan jurang itu, karena setiap zombie adalah penyebar kontaminasi bagi dunia luar. Untuk kembali ke posnya, Levi membangun zipline baru. Dia juga memberitahu Drasa bahwa efek mutasi akan muncul dalam 5 hari. Jika tidak terjadi apa-apa, mereka akan selamat. Jika tidak, mereka akan menerima hukuman mati. Drasa optimis dan berharap mereka akan bertemu lagi minggu depan. Selama perpisahan mereka, Levi mengatakan bahwa dia mencintainya, dan bahwa mereka akan bertemu lagi segera. Keesokan harinya,
Levi menyerang Mission Control dan akhirnya berbicara dengan Weaver, yang memberitahunya bahwa tujuan utama dari misi ini adalah menjadikan Angkatan Darat Amerika tak terkalahkan. Dia juga menanyakan apakah dia jatuh ke dalam jurang, dan menanyainya tentang aktivasi sistem kendali drone. Weaver memberikan perintah untuk mengeliminasi penjaga lain dari Menara Timur, setelah Levi menyangkal bahwa dia memahami komunikasi tersebut. Levi berjanji akan mengikuti perintah tanpa pertanyaan. Weaver dengan cermat mengamati gambar rekaman video yang melibatkan Levi setelah percakapan berakhir. Ia memperlihatkan dirinya bersama Drasa dan berbicara dengannya. Dia kemudian memberikan instruksi kepada komandannya untuk mempersiapkan sebuah tim, sambil mengancam akan membunuh Levi sendiri, karena dia adalah kesalahan dalam misi ini. Keesokan paginya, kedua tentara itu beristirahat di sisi jurang mereka masing-masing sambil mengatur ulang jebakan. Saat Drasa menulis catatan kepada Levi yang menyatakan cintanya kepadanya, Levi sangat gembira. Suara helikopter tiba-tiba terdengar, dan mereka menggunakan teropong untuk memastikannya. Segera setelah Levi berteriak kepada Drasa untuk lari, mereka berdua lari dan berlari ke dalam hutan. Setelah memastikan bahwa Levi maupun Drasa tidak berada di pos mereka, Weaver menginstruksikan agar protokol drone quadcopter diaktifkan. Sejumlah drone militer raksasa muncul dari jurang dan langsung menyebar. Tidak lama kemudian seseorang menangkap Levi dan mulai menembakinya. Levi jatuh setelah terkena potongan batang pohon oleh peluru kaliber berat, tetapi dia segera bangkit kembali dan membalas tembakan, menjatuhkan drone itu. Mereka juga mengejar Drasa. Saat Levi melihat indikator jarak yang menunjukkan bahwa dia berada 3.800 meter dari menara, Drasa menggunakan bidikannya yang luar biasa untuk menembak dua drone, menyebabkan mereka bertabrakan dan jatuh. Semakin jauh mereka dari titik awal, semakin banyak drone yang mereka jatuhkan. Setelah beberapa saat, mereka berhenti dan mengambil posisi, membidik ke arah menara. Saat Drasa membidik senjatanya ke arah Weaver, Weaver memperhatikan kata-kata yang telah ditulis oleh setiap penjaga yang datang dan pergi selama bertahun-tahun di dinding. Dia secara khusus tertarik pada surat Levi dari tahun 2025, yang berbunyi, ada 3 hal yang tidak bisa tetap tersembunyi: matahari, bulan, dan kebenaran. Saat Levi menembak dan membidik ke arah antena pemancar, meledakannya, Drasa ikut menembak. Ledakan itu mengirimkan percikan ke pemancar lain di sepanjang jurang. Sebelum melarikan diri, Levi dan Drasa memasang jebakan di mana mereka mematikan antena kamuflase, mengekspos jurang itu ke satelit, seperti yang ditemukan Weaver. Maka, seperti yang direncanakan, protokol Stray Dog secara otomatis diaktifkan. Weaver harus segera pergi karena mereka tahu mereka hanya punya waktu kurang dari 2 menit sebelum bom atom di dasar jurang meledak. Dari zona dampak, Drasa dan Levi juga terus berlari secepat yang mereka bisa. Weaver memberitahu anak buahnya untuk fokus pada jarak dan melupakan ketinggian. Tetapi sudah terlambat karena bom meledak. Ledakan itu sangat dahsyat, menghancurkan segala sesuatu di jalurnya termasuk Weaver serta para tentaranya. Dan akhirnya, mereka pun mati. Gelombang kejut juga menghantam Levi, yang terluka dan tidak mampu berlari terlalu jauh, dan dia terjatuh ke dalam air terjun. Dari jarak aman di sisi seberang, Drasa hanya bisa menyaksikan kehancuran besar itu. Dengan harapan bahwa dia belum terkontaminasi, Drasa bersembunyi di sebuah gua, dan mulai menuliskan hari-hari di sebuah batu. Dia tidak akan tahu sampai hari kelima. Melihat amplop yang diberikan Levi kepadanya, dia berkata bahwa dia akan membukanya saat matahari terbenam jika Levi tidak menyelamatkan dirinya. Saat hari kelima tiba, Drasa pergi. Lalu kita melihatnya di Prancis. Sekarang berdiri di samping sebuah monumen di lereng bukit. Saat matahari terbenam, dia membuka amplop Levi, seolah-olah dia sedang menunggu sesuatu. Dia menemukan sebuah frasa romantis, mirip lagu, di dalamnya. Akibatnya, Drasa menjadi emosional dan pergi setelah beberapa saat. Beberapa bulan kemudian, kita menemukan Drasa bekerja sebagai pelayan di sebuah restoran di tepi laut. Dia sangat senang ketika melihat seseorang yang sudah dia tunggu lama kembali hadir, yang ternyata itu adalah Levi. Film The Jorg berakhir dengan mereka berpelukan satu sama lain, dan akhirnya, mereka bibir ketemu bibir. Pastikan untuk klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar kamu gak ketinggalan alur cerita film terbaru. Thanks for watching dan semoga kamu sehat selalu.